Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video percobaan tentang pengaruh ekstrak nanas terhadap pembuatan nata de coco dari kelompok 5 Palembang yang beranggotakan Della Mia Anggraini, Septia Nur Anggraini, dan Dea Fatimah Wibowo. Tujuan percobaan yaitu untuk mengetahui pengaruh ekstrak nanas terhadap pembentukan nata de coco. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu talenan, pisau, sendok, gelas, wadah, timbangan, wadah ukur, saringan, wadah plastik segi 4, baskom, mortar dan alu, mangkok, panci, irus kayu, kompor, toples kaca, kain, blender, gunting, selotip, koran, kertas karton, dan lilin. Bahan yang digunakan yaitu nanas, air, gula pasir, asam cuka, air kelapa, dan tauge. Prosedur percobaan. Pertama-tama, kupas dan bersihkan nanas terlebih dahulu. Setelah dikupas dan dibersihkan, kemudian nanas dipotong kecil-kecil. Selanjutnya, nanas di blender. Nanas yang sudah di blender kemudian diperas dan diambil ampasnya. Timbang ampas nanas sebanyak 65 gram, lalu masukkan ke dalam baskom. Kemudian ampas nanas ditambahkan gula sebanyak 65 gram. Selanjutnya ditambah air sebanyak 125 gram. Aduk campuran tersebut sampai semua bahan larut dan tercampur rata. Campuran tersebut kemudian disimpan ke dalam toples kaca. Lalu, campuran diinkubasi selama 7 hari pada suhu ruang. Pada starter yang telah diinkubasi, kemudian diambil bintik-bintik putih yang berada di atas starter. Lalu, saring starter. Ukur starter yang didapatkan. Starter yang didapatkan yaitu 125 ml. Buat ekstrak tauge dengan cara menumbuk 10 gram tauge sampai halus, kemudian dimasukkan ke dalam 10 ml air lalu diaduk. Setelah itu, dipanaskan sebentar, kemudian disaring.
Saring air kelapa. Rebuslah air kelapa sebanyak 2,5 liter, disaring dan dimasak sampai mendidih. Selanjutnya ditambahkan 125 gram gula pasir, 20 ml cuka, dan 10 gram ekstrak tauge. Dipanaskan kembali sampai 10 menit. Setelah dingin, kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik segi 4 yang steril. Selanjutnya ditambah starter sebanyak 125 ml dan masukkan juga bintik-bintik putih yang sudah dipisahkan tadi, lalu diaduk. Kemudian wadah tersebut ditutup dan dilapisi koran. Selanjutnya diinkubasi pada suhu ruang selama 12 hari. Setelah diinkubasi, tutup wadah kemudian dibuka. Nata de coco yang terbentuk mengikuti pola tempat atau wadah. Selanjutnya, nata de coco yang sudah terbentuk dicuci dengan air. Pembahasan. Pada percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak nanas terhadap pembentukan nata de coco. Buah nanas dimanfaatkan sebagai media starter untuk memperoleh starter bakteri Acetobacter psilinum yang akan digunakan dalam proses pembuatan nata de coco. Starter nanas yang dihasilkan setelah proses inkubasi selama 7 hari berwarna kuning pudar dan terdapat bintik-bintik putih di atasnya. Aktivitas Acetobacter psilinum mempunyai peran penting dalam pembuatan nata de coco dalam mengubah glukosa menjadi membran selulosa. Pembuatan nata menggunakan air kelapa dengan penambahan komponen lainnya untuk media nata, seperti sumber karbon, nitrogen, mineral, dan vitamin. Sumber karbon dapat diperoleh dari gula dan sumber nitrogen dapat diperoleh dari ekstrak tauge. Sedangkan mineral dan vitamin bersumber dari air kelapa itu sendiri. Adanya mineral dalam substrat akan membantu meningkatkan aktivitas enzim kinase dalam metabolisme di dalam sel Acetobacter psilinum untuk menghasilkan selulosa. Asam asetat atau asam cuka digunakan untuk menurunkan pH atau meningkatkan keasaman air kelapa. Penambahan starter Acetobacter psilinum sebanyak 125 ml pada pembuatan nata de coco berperan dalam pembentukan selulosa atau nata. Setelah diinkubasi selama 12 hari, nata terbentuk dengan mengikuti pola wadah. Lapisan nata yang terbentuk berwarna merah dan kurang sempurna. Hal ini mungkin terjadi karena disebabkan oleh faktor nutrisi, suhu, serta tingkat keasaman. Selain itu, kondisi ruangan kurang steril dan peralatan yang digunakan kurang steril juga dapat menimbulkan kontaminasi kerusakan pada lapisan nata yang terbentuk. Nata yang terbentuk kemudian dicuci untuk menghilangkan bau dan rasa asam. Setelah dicuci, warna nata menjadi putih keruh dan tekstur yang kenyal. Ketebalan nata de coco yang terbentuk yaitu 0,5 cm. Kesimpulan. Pada pembuatan nata, sumber karbon dapat diperoleh dari gula dan sumber nitrogen dapat diperoleh dari ekstrak tauge, sedangkan mineral dan vitamin bersumber dari air kelapa.
Aktivitas Acetobacter psilindum mempunyai peran penting dalam pembuatan nata de coco dalam mengubah glukosa menjadi membran selulosa. Ketebalan nata de coco yang terbentuk yaitu 0,5 cm dengan warna nata putih keruh dengan tekstur kenyal. Itulah video percobaan mengenai pengaruh ekstrak nanas terhadap pembuatan nata de coco dari kelompok 5 Palembang. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.